Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan membuat website tentang sistem keuangan. Perkenalkan, nama aku Maria Dian Prameswari Nugroho dengan NIM 21N40007 dan Saya Aurelia Divosadisti dengan NIM 21N40002. Saya Octavius Andres Riyadi dengan NIM 21N40003. Saya Jonathan Arya Pramunugraha dengan NIM 21B40001. Saya Clarissa Iren dengan NIM 21N43004. Oke, di video ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana website yang telah kami buat. Selamat menonton. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian database dari website yang telah kami buat. Sebelum kita membuka database yang sudah kami buat, diawali dengan membuka login cPanel terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password sesuai dengan yang kita miliki sebelumnya. Setelah itu, akan muncul tampilan database yang telah kami buat sebelumnya yang bernama DB Keuangan. Di dalamnya terdapat beberapa tabel, yaitu tabel user, tabel realisasi, tabel unit, tabel jenjang, dan tabel anggaran. Pertama ada tabel unit yang di dalamnya terdapat ID unit dan unitnya apa saja. Lalu kedua ada tabel user yang di dalamnya ada ID, jenjang, nama, username, serta password. Di tabel ketiga ada tabel jenjang yang berisi ID jenjang dan juga jenjang. Oke, di sini kami menunjukkan tabel unit yang sebelumnya sudah kami isi dengan beberapa unit, yaitu BAU, BAK, dan BAA. Dengan ID-nya kami mengisinya dengan angka 1 sampai 3. Oke, selanjutnya ada tabel user yang kami sebelumnya sudah kami isi dengan beberapa nama sesuai jenjangnya, yaitu admin TK, admin SD, admin SMP, admin SMA, dan terakhir ada admin Stevera untuk tingkat universitas. Lalu untuk ID jenjang, di sini sudah kami isi dari nomor 7 sampai nomor 12. Dan untuk password sendiri sudah kami enskripsi dan tingkat keamanannya sudah terjaga. Dan terakhir ada tabel jenjang yang sudah kami isi sesuai jenjang yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu ada TK, SD, SMP, SMA, dan Stevera. Lalu untuk ID jenjang sendiri kami isi dari angka 1 sampai 5. Oke, selanjutnya ada codingan sign up PHP. Jadi di codingan sign up PHP ini itu adalah untuk kita sebagai pengguna itu ingin membuat username dan password. Jadi nanti kita tinggal memasukkan username kita mau apa, lalu memasukkan passwordnya kita apa. Nah, jika sudah, nanti kita tinggal pencet save atau submit. Nah, nantinya di dalam database itu pun sudah akan masuk username dan password yang sudah terenkripsi. Nah, di codingnya itu jika kita sudah men-save atau men-submit, akan ke direct atau redirect leader location ke dalam page login. Selanjutnya ada codingan output.php. Output di sini itu seperti input. Jadi untuk output ini itu pencatatan pengeluaran anggaran yang sudah digunakan. Jadi nanti kita nih tinggal ada drop down box gitu, misalnya kita ada agenda apa yang sudah kita anggarkan gitu ya, misal ada dies natalis, tinggal kita klik, lalu kita ketikkan berapa jumlah yang sudah akan dipakai, lalu tanggal berapa itu dipakai atau diambil, lalu juga unit apa yang mengambilnya. Jadi unitnya itu ada 3, ada BAU itu umum, lalu BAK keuangan, lalu BA itu akademik. Setelah itu juga ada direct ke lapornya sendiri. Oke, selanjutnya ada login PHP. Di sini itu jadi untuk codingannya jika kita mengklikkan URL itu aria.kampuskita.my.id akan ke direct langsung ke login.php ini. Fungsinya itu untuk kita mengakses akun yang sudah kita buat. Jadi kita tinggal menginput nama, username, dan password yang sudah ada, lalu kita tinggal pencet login gitu. Jadi itu setelah kita login akan redirect location headernya itu ke dalam index PHP. Ya, fungsinya memang untuk login saja sih.
Oke, selanjutnya ada logout PHP. Jadi setelah user atau pengguna sudah semisal ingin menginputkan anggaran, lalu ingin melihat data anggaran, atau mungkin ingin mencatat pengeluarannya atau melihat pengeluarannya, jika merasa sudah tuntas, ingin selesai, bisa klik tombol user. User itu berada di bawah kiri pojok, diklik saja lalu akan keluar pop up tombol logout. Nah, jadi logout sini tuh fungsinya ada di logout PHP ini. Jika kita mengklik berarti langsung kita akan ada notifikasi Anda sudah berhasil keluar dan ke direct ke halaman login awal gitu. Nah, di logout PHP ini juga ada berkaitan sama cek logout PHP. Itu tuh fungsinya untuk mengecek apakah kita sudah beneran logout atau belum. Jika sudah logout, nanti fungsinya itu akan menghancurkan atau mendestroy semua sesi yang sebelumnya sudah diambil. Dan sesi itu tuh ada sesi ngambil sesi username akun, atau mungkin username jenjang yang diambil. Oke, di slide yang ke-14 ini merupakan codingan laporan yang isinya data-data yang sudah diinput dalam pencatatan anggaran dan dapat ditampilkan. Lalu di slide yang ke-15, ini merupakan codingan laporan-laporan PHP yang isinya data-data yang sudah diinput dalam pencatatan anggaran, laporan pengeluaran, dan dapat ditampilkan. Oke, di slide yang ke-16 ini merupakan codingan input yang berisi sistem keuangan serta data laporan, pengeluaran, serta anggaran yang akan diinputkan ke dalam database. Oke, slide ke-17. Nah, di sini ada indeks. Indeks merupakan tampilan awal yang berisi pemasukan dan pengeluaran secara keseluruhan. Nah, ini merupakan tampilan awalnya. Lalu untuk di slide ke-18, di sini ada untuk download realisasi mencetak laporan dalam bentuk Excel. Ini merupakan codingan untuk membuat koneksi antara database dan website. Cek logout ini fungsinya untuk mengecek dan meng-cut data-data yang sudah dipilih dan akan di-destroy. Untuk mencari realisasi ini, fungsinya untuk mengetahui berapa dana yang akan kamu keluarkan dalam acara tersebut. Mencari anggaran fungsinya untuk mengetahui dan mengambil data laporan pemasukan. Ini merupakan pencatatan atau laporan pemasukan termasuk agenda serta tanggal. Jadi pemasukan akan tercatat di dalam sini. Ini merupakan tampilannya. Slide 22. Ini merupakan tampilan pengeluaran yang berisi agenda kegiatan, jumlah pemakaian tanggal, pengembalian serta unit yang mengambil. Lalu di sini ada laporan pengeluaran yang berisi catatan pengeluaran yang sudah dikeluarkan, berisi tentang pencatatan uang masuk yang sudah tercatat dalam database. Ini merupakan hasil catatan jika kita akan melakukan print data. Baik, saya akan menjelaskan demonstrasi bagaimana cara penggunaan dari website anggaran ini. Yang pertama, kita membuka dulu website arya.kampuskita.my.id di web browser kita, bisa Chrome, bisa Mozilla, dan yang lain-lain. Lalu, jika kalian atau pengguna belum memiliki akun yang terdaftar, dapat klik sign up, lalu mendaftarkan username dan passwordnya. Jika sudah, klik save dan akan kembali ke halaman login. Jika sudah, lalu klik login saja, lalu akan masuk ke dalam halaman indeks atau halaman dashboard. Jika sudah, akan muncul notifikasi dan akan masuk ke tampilan awal. Di tampilan awal ini akan terlihat dashboardnya itu. Jadi di kanan itu ada isi, lalu di kiri itu ada sidebar atau navigasi di samping. Di atas itu ada tertulis sistem keuangan, di bawahnya itu ada poin-poinnya, jadi ada poin dashboard, lalu ada poin anggaran dan poin pengeluaran, yang masing-masing jika diklik itu akan muncul poin untuk mengisi anggaran dan mengisi pengeluaran, lalu juga poin untuk laporannya gitu.
Lalu juga di bawahnya sendiri itu ada admin pengguna. Nah, uniknya di sini admin pengguna itu namanya akan sesuai dengan apa yang kita loginkan, apa yang kita masukkan ke dalam username. Jadi semisal kita login dengan admin Stivera yang awalnya sudah kita masukkan Stivera itu untuk Universitas Darunisa Putra, nantinya di dashboard ini atau di website ini akan tertulis admin Stivera. Berbeda lagi jika kita login dengan akun admin SD atau admin SMP, itu sesuai dengan apa yang sudah kita loginkan atau kita masukkan gitu. Ini kita coba saja ke anggaran, itu tertulis ada input anggaran dan laporan pengeluaran. Kita ke input anggaran di sini. Nah, di isinya itu ada catat anggaran. Kita memasukkan agenda kegiatan itu apa, lalu jumlah anggaran itu berapa, lalu untuk tanggal menyetornya itu berapa. Biasanya untuk di sekolah-sekolah, rata-rata semua sekolah itu kan untuk anggaran biasanya untuk tanggal penyetoran itu sama ya, mungkin nanti bisa diisi 1 Januari tahun sekian-sekian, lalu itu tinggal diisi saja sesuai yang diperlukan. Seperti contoh ini ada agenda kegiatan kelulusan, untuk jumlah anggaran diinputkan saja sesuai kebutuhan, lalu untuk tanggal setor diisi dan klik kirim. Jika sudah, akan langsung terkirim, dan jika kita ingin mengeceknya dapat pilih ke sidebar anggaran, lalu pilih laporan pengeluaran. Nah, jika sudah, ini tertampil 2 dikarenakan sebelumnya sudah sempat saya isi untuk sebagai contoh, yaitu Dies Natalis Stivera dengan jumlah pemasukan 50 juta dan tanggal penyetoran itu tanggal 1 bulan 11. Nah, tadi kita sudah menginput agenda kelulusan dengan jumlah pemasukan 1 sekian, lalu tanggalnya itu 1 bulan 11. Nah, di pengeluaran pun juga sama, ada input pengeluaran dan laporan pengeluaran. Nah, di laporan pengeluarannya juga sama, akan tertampil bentuk fisiknya seperti ini dari apa yang sudah kita masukkan di data pengeluaran atau realisasi. Sedangkan di input pengeluaran tersebut hampir sama seperti yang di anggaran. Bedanya, agenda kegiatan di sini kita tidak mengetik sendiri, tapi kita mengambil dari database, atau ibaratnya kita sudah mengisi di anggaran dan akan langsung tertampil di pengeluaran ini. Gitu. Sama seperti yang anggaran, kita tinggal masukkan agenda kegiatan apa dari drop down, lalu jumlah pemakaiannya ada berapa yang sudah dimasukkan, kita ambil berapa, tanggal pengambilan berapa, dan unit yang mengambil itu apa. Jadi unit ini maksudnya itu yang mengambil BAA atau akademik, BAU atau umum, atau BAK itu keuangan. Jika sudah, klik kirim. Jika pengguna merasa cukup, dapat menuju ke pojok bawah kiri ke tulisan admin user atau admin sesuai yang login, lalu klik saja logout. Nah, setelah logout ini akan keluar notifikasi jika pengguna sudah berhasil keluar. Sekian demonstrasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton video yang telah kami buat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye!